Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Edison. Di sini saya akan menyampaikan contoh perhitungan atau contoh dari studi kasus dari perhitungan metode simplex, yaitu metode reverse simplex. Di mana di sini akan saya sampaikan itu ada dua buah tipe, di mana yang pertama itu adalah kasus minimasi dan yang kedua adalah kasus maksimasi. Untuk yang pertama akan saya jelaskan untuk langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah di sini tertulis the basic feasible solution is given by xb equal to b inverse times b equal to b bar and xn sama dengan 0. Nah, di sini perlu rekan-rekan ketahui di mana untuk nilai mencari dengan langkah reverse simplex ini kita memerlukan tabel yang seperti ini. Itu ada tabel b inverse dan juga nilai RHS-nya, atau nilai RHS ini yang kita tahu itu adalah nilai kanannya gitu, nilai kanan dari fungsi kendalanya. Sedangkan basis inverse ini merupakan adalah matriks identitas nantik yang didapatkan dari bentuk matriks fungsi kendala yang rekan-rekan dari soalnya nanti, dari permasalahannya. Nah, setelah itu di tabel ini juga terdapat ada matriks W, di mana matriks W ini merupakan matriks dari fungsi objektifnya, itu nanti yang berada di atas matriks identitasnya. Sedangkan matriks B inverse ini merupakan matriks identitasnya nantinya di contoh soal. Untuk CB ini merupakan perkalian dari matriks W ini dengan B barnya. Nah, mungkin sekian untuk dari bentuk penggunaan tabel pada metode reverse simplex ini, karena merupakan metode ini adalah metode yang digunakan karena memiliki sedikit ruang daripada metode simplex biasanya, sehingga rekan-rekan bisa mengerjakannya dengan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, selanjutnya yaitu adalah di objektif Z value itu sama dengan CB dikali B inverse dikali dengan matriks B, sama dengan juga dengan CB dikali B barnya. Itu untuk nilai objektif Z-nya ya. Selanjutnya langkah kedua itu adalah matriks W-nya. Nah, matriks W ini merupakan perkalian dari matriks CB dikali B inverse. Selanjutnya untuk setiap pada non-basic variabelnya itu dikalkulasikan dengan ZJ dikurang CJ, di mana merupakan untuk rumusnya itu adalah seperti ini, CB dikali matriks B inverse-nya dikali dengan AJ, atau untuk yang CB dikali B inverse ini merupakan matriks W ini, lalu dikali dengan matriks AJ-nya. AJ ini merupakan matriks yang berada di fungsi kendalanya yang bakalan dicontoh perhitungan nanti yang rekan-rekan tahu. Dan untuk dikurang CJ ini merupakan matriks dari nilai koefisien dari fungsi tujuannya yang di awal tadi. Artinya untuk yang simpelnya itu adalah matriks W dikali A dikurang dengan matriks CJ. Nah, di sini melalui perhitungan ini nanti rekan-rekan bisa tahu mana bagian yang maksimal nilainya dan juga minimalnya, tergantung dari persoalannya apakah minimasi atau maksimasi nantinya, dan rekan-rekan bisa menentukan nanti dari kolom kuncinya. Selanjutnya itu untuk Z sama dengan dikurang CK itu sama dengan misalkan dengan maksimal J dikurang CJ. Nah, jika Z dikurang CK itu kecil sama dengan 0, maka itu solusinya itu adalah optimal. Ini pada untuk kasus minimasinya ya. Lalu selanjutnya pada poin ketiga, di mana YK itu sama dengan B inverse dikali matriks AK, di mana matriks AK itu merupakan matriks yang tadi, yang di bagian di fungsi kendala tadi. Misalkan B inverse tadi merupakan matriks pada yang ini tadi, yang pada tabel utama tadi ya. Lalu semisalnya jika YK ini kecil sama dengan 0, maka nilai optimal objektifnya itu adalah unbounded ya. Itu berarti untuk menandakan ketika rekan-rekan melakukan iterasi, ketika YK ini bernilai kecil sama dengan 0, maka untuk nilai itu berarti untuk permasalahannya itu adalah unbounded. Lalu otherwise determine the index of the variable xb leaving the basis as follow. Nah, di sini untuk kita mencari nilai dari rasionya. Dicari itu untuk paling nilai minimalnya. Untuk dari sini. Ya, selanjutnya mungkin itu untuk langkah-langkahnya ya, cukup simpel. Selanjutnya kita lanjut pada contoh kasusnya. Di mana sini ada kasus untuk seperti rekan-rekan lihat, di mana ini ada kasusnya memiliki fungsi kendala 3 buah. Untuk kasusnya itu adalah minimize, di mana min x1 dikurang x2 ditambah x3 dikurang x4 dikurang 4x5 ditambah x2 x6
Dimana di sini kita memiliki variabel itu ada sebanyak 6. Lalu untuk fungsi kendalanya X1 ditambah X2 sampai sekian, dapat kalian lihat pada seperti di layar. Untuk nilainya untuk tiap-tiap variabelnya itu besar sama 0 ya. Jadi tidak ada yang perlu dimisalkan. Kalau misalnya pada kasus unrestricted dan kecil sama itu beda lagi untuk gitu ya, dimisalkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu langsung aja di sini kita salin aja untuk nilainya. J ini merupakan adalah nilai dari tiap-tiap variabelnya. Berarti untuk J1 ini merupakan nilai X1, J2 merupakan X2, 3, 4, 5 dan seterusnya. X1 ini berarti merupakan nilai dari slack atau surplusnya. Berarti di sini kita dapatkan nilai untuk surplusnya itu S1, S2 dan S3. Karena kita memiliki fungsi kendala itu tadi ada 3 buah ya, kita langsung saja untuk mempercepat waktu pencarian. Lalu selanjutnya CJ. Nilai CJ ini merupakan tadi yang sudah seperti saya bilang, itu merupakan nilai dari koefisien dari fungsi objektifnya. Nah, di sini kan ada min 1, min 2, tambah 1, min 1, min 1, dan 2. Jadi kita tinggal salin aja. Min 1, min 2, 1, min 1, min 4, 2, 0, 0, 0. Karena untuk nilai surplusnya ini si objektif tidak mempunyainya. Itu nanti ditambahkan di fungsi kendalanya. Lalu selanjutnya AJ ini merupakan koefisien dari nilai si fungsi kendala tadi. Berarti rekan-rekan tinggal salin, yaitu 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1 min 1, 0, 1 min 1, 0, dan seterusnya ya. Nah, untuk tabel ini rekan-rekan tetapkan itu nggak pernah bakalan diganti. Cukup satu aja sebenarnya dibuat. Lalu selanjutnya kita tinggal memindahkan bentuk tabel tadi itu, kita jadikan bentuk tabel yang bentuk umumnya tadi, yang bentuk dari utamanya. Dimana untuk yang di sini kan dapat kita ketahui untuk nilai si matriks identitas itu berada di pada nilai S1, S2, dan S3. Berarti untuk yang di tabel utamanya itu, kita bisa memasukkan si nilai S1, S2, dan S3-nya. Karena itu merupakan membentuk matriks dari identitasnya. Sedangkan untuk nilai Z-nya itu kan 0. Dapat rekan-rekan lihat di awalnya kan ini 0. Berarti juga untuk nilai si Z-nya ini juga 0 gitu. Lalu selanjutnya dapat kita lihat nilai RHS-nya terlebih dahulu. Untuk si S1, S2, S3 itu kan diketahui di soal tadi, yaitu adalah 644. Dapat dilihat jadi ya untuk di studi kasusnya ini 644. Lalu setelah didapatkan itu rekan-rekan tinggal mencari nilai RHS yang di sini. Di mana untuk nilai RHS ini harus dicari dengan cara mengalihkan matriks yang Z ini atau matriks CB dengan matriks B barnya. Lalu dapatkan itu nilainya 0 karena di sini nilai si Z-nya itu masih 0 ya. Lalu selanjutnya kita cari untuk nilai yang bakalan keluar dari entering basisnya. Nah, di sini rekan-rekan dapat menentukannya dengan cara mencari ZJ dikurang CJ-nya. Di sini karena di dalam kasus minimasi, berarti jika nilai ZJ dikurang CJ kecil sama dengan 0, maka tabelnya itu telah optimal. Maka rekan-rekan tinggal cari di sini. Untuk nilai W dikali AJ terlebih dahulu ya untuk nilai cari ZJ-nya. Karena ZJ itu sama dengan W dikali AJ tadi. Dimana untuk perkalian matriksnya itu berarti dapat rekan-rekan lihat untuk perkalian kalkulasinya. Itu adalah matriks J-nya ini, Z-nya ini dikalikan dengan matriks si AJ, W dikali AJ. Dan tinggal di-drag lagi ke kanan. Oke, dapatkan kan untuk nilainya itu masih 0, karena untuk matriks W-nya itu masih 0 semuanya ya. Lalu untuk ZJ dikurang CJ, rekan-rekan kurangkan, berarti ini ZJ tadi dikurang dengan CJ yang ini. Berarti 0 dikurang min 1 itu sama dengan 1, sampai seterusnya ke kanan. Nah, dapat dilihat pada untuk yang permasalahan ini, itu masih memiliki nilai yang lebih dari 0. Itu masih ada nilai positifnya. Berarti tabel ini masih belum optimal. Ada nilai 1, 2, dan 4, maka kita ambil nilai yang paling maksimal itu adalah 4. Maka untuk yang variabel entering basisnya itu adalah si X5-nya. Nah, untuk sebelum memasukkan variabel tersebut ke dalam bentuk tabel yang utama tadi, maka kita perlu mencari band inverse yang terbarunya. Band inverse yang terbarunya kan masih nilai identitas tadi ya. Lalu kita perlukan itu nilai A5, karena yang untuk A5 ini merupakan si matriks yang bakalan masuk tadi. Itu ada 102. Nah, di sini kita cari dulu nilai YK-nya, di mana YK ini merupakan perkalian dari matriks B inverse dikali dengan si A5 ini. Maka dapatkan nilai itu tetap 102, karena masih dikalikan dengan matriks identitasnya. Nah, dapatkan untuk nilai matriks Y5 itu berarti 102, dan untuk nilai di atasnya itu adalah, atau nilai Z-nya adalah 4. Dapat kita pindahkan, berarti di sini nilai matriks Y5 itu sama dengan 4102. Nah, untuk di sini setelah kita mengetahui siapa yang bakalan keluar dari matriks basisnya tadi, kita tentukan siapa yang bakalan meninggalkan basisnya. Di sini kita tentukan dengan rasio, berarti nilai RHS-nya itu dibagi dengan nilai si Y5 tadi.
di sini karena kita perlukan S1, S2, S3, maka langsung kita bagi aja. 6 bagi 1 itu 6, 4 bagi 0 itu ya ketahui, dan 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Jadi kita ambil nilainya yang paling terkecil itu adalah 2. Berarti untuk yang living basisnya itu adalah si S3. Nah, setelah kita ketahui untuk nilai si living basisnya itu S3, berarti kita tinggal masukkan ke dalam tabel utama itu adalah X5. Mana X5 ini tinggal kita bagi aja ya, kan di sini berarti kan tinggal dibagi dengan Y5-nya gitu. Untuk X5 ini berarti yang masuk adalah tetap yang ini, 0 dibagi 2. Jadi ini adalah 0 dibagi 2 juga, itu tetap 0. 1 dibagi 2 itu 0,5. 4 dibagi 2 itu 2. Tadi kita bagi dengan nilai Y5-nya ya. Lalu selanjutnya untuk perhitungan yang si Z ini, itu tinggal kita lakukan dengan seperti perhitungan biasa, simplex yang biasanya rekan-rekan lakukan. Dimana berarti untuk nilai si Z ini, dikurang dengan nilai X5-nya, lalu dikalikan dengan nilai nilai Y5 yang tadi yang baru masuk tadi. Maka dapatkan untuk nilai si yang Z-nya. Kalau di Excel itu seperti ini rumusnya, rekan-rekan dapat lihat. Lalu tinggal disamakan untuk yang lainnya. Lalu maka dapatlah untuk nilai bentuk dari si tabel utama yang baru seperti berikut. Dimana untuk nilai W-nya itu sudah diupdate 0,2, dan juga untuk nilai B inverse-nya itu sudah diupdate juga seperti ini. Nah, selanjutnya kita cek lagi apakah untuk si tabel ini itu sudah optimal atau belumnya. Melalui perkalian dari tadi, kita cari lagi ZJ dikurang CJ-nya. Nah, untuk yang ini kan masih tetap untuk matriks di awalnya kan. Maka tinggal kita cari nilai W dikali AJ-nya. Dimana matriks W tadi yang ini. Berarti matriks W ini dikali dengan nilai AJ-nya, tiap-tiap AJ. A1, A2, A3, sampai AS3-nya. Nah, selanjutnya tinggal di-drag aja, dapat nilai seperti ini. Maka kita cari untuk nilai Z jadi kurang CJ, seperti berikut. Yaitu 0 dikurang min 1, itu masih 1. Lalu tinggal di-drag ke kanan aja, rekan-rekan. Nah, setelah dapat itu, kita lihat lagi syaratnya. Dimana syarat untuk kasus minimasi itu adalah Z jadi kurang CJ kecil sama dengan 0, maka tabel optimal. Dapat dilihat yaitu di sini itu masih nilai positif ya. Berarti di sini tabelnya belum optimal, maka kita cari nilai paling maksimal. Yaitu ada terletak pada si J2-nya atau pada variabel X2-nya. Berarti yang masuk itu adalah nilai paling maksimal adalah entering basisnya adalah pada variabel X2. Nah, setelah kita mendapatkan entering basis, kita cari lagi untuk yang bakalan keluar dari basisnya. Maka kita perlukan nilai B inverse dikali A2-nya untuk mencari nilai Y2. Yaitu dapatkanlah nilai min 1 min 1 1 tadi. Ini tinggal dikalikan. Lalu setelah itu, setelah dapatkan Y2-nya, kita dapatkan berarti matriks Y2-nya itu adalah pada nilai Z jadi kurang CJ kan di 2. Berarti untuk matriks Y2 adalah 2, 1, min 1, 0. Itu kita tinggal kita sedarkan dengan baris utama yang tadi, tinggal dikopas. Lalu kita cari rasionya, dimana untuk rasionya itu berarti adalah 4 dibagi 1 itu 4, 4 dibagi min 1 4, 2 dibagi 0 itu tidak bisa, tidak terdefinisi. Maka di sini kita kan syaratnya tadi itu adalah untuk nilai rasionya itu harus besar dari 0. Maka yang kita ambil yang paling minimal itu adalah sini adalah si S1. Karena untuk nilai S2 itu rasionya adalah negatif. Maka untuk yang living basisnya itu adalah nilai S1 di sini. Setelah kita ketahui untuk yang livingnya itu adalah S1, maka kita masukkan di sana X2-nya. Tinggal kita bagikan ya, untuk di sini kan nilai Y2 itu 1. Berarti untuk di sini kita bagi dengan 1. Maka untuk nilai itu ada tetap 1 bagi 1 1. 0 bagi 1 0, min 0,5 dibagi 1 tetap min 0,5. Lalu 4 bagi 1 itu tetap 4. Dan untuk iterasinya itu masih sama seperti yang tadi, rekan-rekan tinggal kalikan seperti ini. Seperti simplex biasa, masih seperti simplex metode biasanya. Maka didapatkan untuk bentuk yang barunya dari tabel utama tadi. Nah, untuk nilai W-nya itu sudah diupdate, yaitu adalah min 2, 0, min 1. Dan untuk nilai B inverse-nya seperti berikut. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah si tabel yang optimal ini tadi, bukan, siap tabel utama tadi udah optimal apa belum. Kita cek lagi melalui W dikali AJ tadi. Berarti si W, matriks W tadi dikalikan dengan matriks AJ-nya. Tinggal di-drag ke kanan. Lalu tinggal dikurangkan Z jadi kurang CJ-nya. Maka di sini dapat rekan-rekan lihat kita memiliki syarat tadi jika nilai ZJ dikurang CJ itu kecil sama dengan 0, maka tabelnya itu sudah optimal. Maka dapatkan untuk nilai tabel ini sudah optimal ya rekan-rekan, karena dapatkan itu adalah nilai semuanya itu ZJ dikurang CJ itu sudah kecil sama dengan 0. Maka dapatkan untuk kesimpulannya adalah untuk minimal nilai Z-nya itu adalah 16 min 16, nilai X2-nya adalah 4, X2-nya adalah 8, X5-nya adalah 2.
maka untuk yang nilai sisanya itu adalah 0. Nilai tiap variabelnya. Baiklah, kita lanjut itu ke permasalahan maksimasi. Dimana untuk permasalahan maksimasi itu dicontohkan seperti soal pada berikut, dimana ada nilai maksimal Z sama dengan 2x1 dikurang 2x2 ditambah 3x3 sama dengan subject to atau fungsi kendalanya seperti pada berikut. Untuk nilai x1, x2, x3 itu besar sama dengan 0 ya. Jadi tidak perlu dengan permisalan terlebih dahulu. Nah, di sini baik kita lihat itu kita memiliki variabel 1, x1, x2, x3 dan karena kita memiliki fungsi kendala 3 buah, langsung aja kita buat tabelnya itu ada x1, x2 dan x3. Di sini kita memiliki matriks identitas yang sama, tetap beraturan ya. Di sini masih 110. Berarti kita tinggal masukkan ke bentuk tabel utamanya seperti berikut. Dan nilai CB-nya itu seperti berikut karena masih nilainya sama dengan 0. Nilai RHS itu sesuai dengan soal, ada 4212. Ini tinggal dikali ya. Berarti ini kan 0, tinggal di mul. Itu pada si bagian yang ini. CB dikali nilai B bar-nya. Itu total nilainya. Tetap sama. Nah, selanjutnya kita cek apakah apakah tabel ini itu sudah mencapai nilai optimalnya dengan mengkalikan matriks W dikali AJ-nya. Seperti yang tadi, seperti biasa, tinggal dikalikan. Lalu tinggal dilihat apakah ZJ dikurang CJ-nya itu telah optimal atau belum. Nah, pada kasus maksimasi itu, rekan-rekan tinggal lihat atau kebalikan dari kasus minimasi tadi. Jika nilai ZJ dikurang CJ besar sama dengan 0, maka tabelnya itu telah optimal. Maka kita lihat, di sini kan masih ada nilai yang negatif 2 buah kan. Berarti tabel tersebut belum optimal. Maka kita cari untuk nilai negatif paling kecil yang akan memasuki basisnya. Di sini berarti untuk yang memasuki basis itu adalah nilai X3. Berarti si X3 itu yang entering basis. Maka kita gunakan untuk mencari nilai YK-nya, itu adalah milik si X3. Berarti Y3 sama dengan B inverse dikali dengan A3. Maka dapatkan untuk matriks Y3 itu adalah min 3 untuk yang bagian ZJ dikurang CJ-nya. Berarti min 3, 1, 1, 3. Kalau kita cari untuk rasionya, berarti rasio terkecil itu adalah RHS bagi Y3. 4 bagi 1, 4. 2 bagi 1 itu 2. 12 bagi 3 itu 4. Maka pemilik rasio paling terkecil itu adalah nilai S2. Berarti si S2 ini harus meninggalkan basisnya. Kita tinggalkan masukkan nilai X3-nya. Dimana nilai X3 berarti 0 dibagi dengan 1. Ini si Y3-nya pada baris tersebut. 0 bagi 1, 1. 1 bagi 1, 1. 0 bagi 1 itu 0. 2 bagi 2 itu tetap 2. Untuk perhitungan si Z-nya ini sampai S1, S3-nya pada tiap tabelnya itu tinggal seperti ini ya rekan-rekan. Sama seperti pada cara metode simplex biasa, berarti nilai Z dikurang nilai si X3-nya dikalikan dengan nilai si Y3 pada baris si Z-nya. Seperti itu. Kalau di rumus Excel itu tinggal di blok si nilai G-nya karena kita ingin menggeser pada angkanya. Untuk nilai si yang ininya itu kita tinggal blok pada angkanya karena kita akan menggeserkan pada nilai si yang alfabetnya. Lalu tinggal dikopas saja buat rumusnya. Seperti ini, itu nilai tetap sama. Oke, gitu juga. Ke bawahnya itu bakalan tetap sama. Oke, untuk tabel ini kita tinggal cek apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Melalui nilai perkalian tadi, matriks W dikali AJ, dapat seperti ini. Untuk matriksnya itu sudah di-update, berarti 30 untuk yang HJ-nya itu masih tetap sama. Lalu tinggal dikurangkan untuk ZJ dikurang CJ. Maka kita lihat tadi syaratnya jika permasalahan itu adalah maksimasi. Nah, di sini untuk permasalahan maksimasi tersebut, berarti kita memerlukan nilai yang paling negatif. Untuk mencek apakah tabelnya itu optimal atau belum. Di sini masih ada untuk nilai negatif, berarti yang si X2 ini paling negatif, nilai min 1. Berarti untuk X2 ini bakalan memasuki basisnya. Nah, kalau kita mengetahui untuk X2 akan memasuki basis, maka kita perlu mencari nilai untuk YK-nya, di mana YK itu sama dengan berarti untuk nilai Y2-nya. Kita kalikan B inverse dengan nilai A2-nya. Maka dapatkan untuk nilai si matriks YK itu adalah min 1, 2, min 1, 4. Lalu selanjutnya kita cari lagi rasionya untuk mengetahui siapa yang bakalan meninggalkan basis. Di sini untuk yang bakal meninggalkan basis itu adalah nilai si S1-nya. Setelah kita ketahui, tinggal kita masukkan, berarti si X2, kita lakukan perhitungan seperti yang tadi, masih tetap sama. Kita cek lagi di sini apakah nilai si tabel ini sudah optimal atau belum, melalui matriks W dikali AJ tadi. Lalu kita cari untuk nilai ZJ dikurang CJ-nya. Nah, dapat dilihat di sini, sesuai syarat dari matriks maksimasi,
pada Riva Simplex itu jadi kurang CJ besar sama 0, maka tabelnya telah optimal. Dapat dilihat di sini nilainya itu sudah besar sama 0 semua. Berarti tabel tersebut sudah optimal. Berarti tabel yang kita dapatkan ini sudah optimal. Nah, maka dapat disimpulkan untuk nilai maksimal Z-nya itu adalah sama dengan 7, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 3, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3-nya sama dengan 2. Nah, mungkin sekian untuk contoh perhitungan dari metode Riva Simplex-nya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya pamit dulu undur diri. Semoga mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.